Halo, selamat pagi. Bagaimana kabarnya teman-teman? Para finalis, boleh di unmute. Sini saya akan menyapa beberapa teman-teman. Muhammad Ervan Soleh dari FKI Universitas Islam Indonesia. Apakah sudah hadir? Ya, mungkin masih persiapan ya. Selanjutnya ada Nur Fitri Sadida Ibnenin dari Forsebi UIN Sunan Kalijaga. Wah, ini Yogyakarta ini. Apakah sudah hadir? Sudah, Kak. Oh, masih belum. Selanjutnya ada Uma Zalfa Salsabil dari Forsebi UIN Sunan Kalijaga juga. Apakah sudah hadir? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Sudah hadir. Selanjutnya ada Ulfi Saila Pinasti dari FKI Universitas Islam Indonesia. Apakah sudah hadir? Sudah. Oke, mungkin Oktaviola Putri Ananda dari ADSEF Universitas Ahmad Dahlan. Apakah sudah hadir? Atau perwakilannya? Perwakilan sudah hadir, Kak. Alhamdulillah. Selanjutnya ada Sakina Izzati Nuriski dari VS Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Apakah sudah hadir? Hadir, Mas. Siap. Selanjutnya ada Siti Nurrahma dari Forsebi UIN Sunan Kalijaga. Apakah sudah hadir atau perwakilannya? Hadir, sudah ada. Baik, selanjutnya ada Rizky Triwahyuni dari CS Universitas Negeri Yogyakarta. Apakah sudah hadir? Udah hadir. Selanjutnya dari Sakinah Izzati Nuriski dari VS Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Apakah sudah hadir? Atau perwakilannya? Hadir, Kak. Selanjutnya ada Nova Ditya Ramadan dari SEF Universitas Gadjah Mada. Apakah sudah hadir? Atau perwakilannya? Ya, jangan lupa untuk merename nama asal instansinya juga.
Baik, saya akan membuka acara pada hari ini, pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Saudara Muhammad Fadlur Rahman selaku Ketua Panitia Temirrek 2022. Dan yang saya hormati Saudari Sailin Khairatul Laili selaku Ketua Umum CIES. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada Zoom meeting dalam rangka melaksanakan Technical Meeting LKTI Temirrek 2022 pada pagi hari ini. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang insya Allah istiqomah hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih kepada para peserta semifinal LKTI Temirrek 2022 yang telah hadir pada agenda pagi hari ini, yakni Technical Meeting LKTI Temirrek 2022. Perkenankan saya Ahmad Yafiz Muhandis Al-Adillah selaku Master of Ceremony yang akan membersamai teman-teman semua selama acara berlangsung. Langsung saja, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, sambutan. Acara yang ketiga, pemaparan teknis lomba dan sesi tanya jawab. Acara yang keempat, sesi foto bersama. Acara yang terakhir, penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Panitia Temirrek 2022 oleh Saudara Muhammad Fadlur Rahman. Kepada Saudara Muhammad Fadlur Rahman, saya persilahkan. Bismillah, cek. Suaraku udah masuk? Oke. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita begitu banyak nikmat, memberikan kita rahmat sehingga dapat beraktivitas hingga detik ini, hingga helaan nafas kita pada saat ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawakan kepada umat manusia ajaran Islam yang mana menyinari peradaban dunia hingga sampai saat ini. Oke, selamat pagi semuanya. Kabarnya bagaimana nih? Semoga pada sehat semua ya. Lagi hari Minggu ini ya. Oke, yang pertama-tama tentunya saya mengucapkan terima kasih ya kepada rekan-rekan sekalian yang sudah menyempatkan diri untuk hadir dalam sesi acara ini. Saya juga berterima kasih pada MC, kepada panitia dan kepada di sini ada perwakilan dari Baprek, ini Mbak Ajeng. Terima kasih sudah bisa menyempatkan hadir pada sesi technical meeting LKTI pada pagi hari ini. Yang mana
nanti saya harapkan kepada rekan-rekan semua, terutama rekan-rekan peserta, untuk disimak dengan baik kira-kira seperti apa teknis lombanya nanti. Kemudian juga ketika ada sesi tanya jawab bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, dipastikan lagi hal-hal yang sekiranya masih belum jelas gitu bagi teman-teman sekalian. Oke, seperti itu. Dan saya juga memohon maaf yang sebesar-besarnya mewakili seluruh jajaran panitia bila mana dalam persiapan acara pada pagi hari ini ada kekurangan dari kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya harap kedepannya perlombaan ini dapat berlangsung dengan lancar dan dapat mencapai tujuan kita gitu, dapat menghasilkan karya tulis ilmiah yang dapat berdampak bagi perkembangan ekonomi Islam. Oke, mungkin sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Fadlur Rahman yang telah memberikan sambutannya. Demikian tadi sambutan dari Ketua Panitia. Acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu pemaparan teknis lomba dan dilanjut sesi tanya jawab. Kepada panitia yang bertugas, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktunya. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim, perkenalkan, saya Nisrina Nuraini dan teman saya Amrik Amara yang bertugas menyampaikan teknis pelaksanaan LKTI Tenggara 2022 ini. Technical Meeting LKTI Tenggara Yogyakarta 2022. Untuk timeline kegiatan, yaitu pada tanggal 19 Juni 2022, kegiatannya Technical Meeting, lalu tanggal 23 Juni 2022 akan dilaksanakan semifinal LKTI, dan di tanggal 24 Juni 2022 akan dilaksanakan final LKTI, dan di tanggal 26 Juni 2022 akan dilaksanakan pengumuman pemenang. Untuk rundown technical meeting LKTI pada hari ini telah terlampir pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, memasuki bagian tata tertib peserta LKTI Tenggara Yogyakarta tahun 2022. Tata tertib umum, yang pertama, peserta wajib menyiapkan aplikasi Zoom sebelum acara dimulai. Yang kedua, peserta wajib mengikuti kegiatan technical meeting sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Technical meeting dilaksanakan secara online melalui aplikasi Zoom. Yang ketiga, peserta wajib menggunakan nama dengan format nama tim _ nama peserta ketika bergabung pada setiap pelaksanaan acara melalui aplikasi Zoom. Dan yang keempat, memilih mode mute selama acara berlangsung. Yang kelima, peserta harus berpakaian sopan dan berperilaku sopan saat kegiatan berlangsung. Yang keenam, peserta wajib mengerjakan study case di tempat masing-masing dengan jujur dan tidak melakukan kecurangan dalam bentuk apapun. Yang ketujuh, peserta wajib mengisi presensi kehadiran melalui link yang akan disediakan oleh panitia. Yang kedelapan, peserta tidak diperkenankan melakukan segala tindakan yang bersifat mengganggu jalannya perlombaan. Yang kesembilan, keputusan Dewan Juri bersifat mutlak atau tidak bisa diganggu-gugat. Yang ke-10, apabila peserta melanggar segala ketentuan di atas, maka panitia berhak untuk mendiskualifikasi tim peserta yang bersangkutan, baik sebelum, selama, dan atau akhir perlombaan sebelum pemenang diumumkan.
11, penambahan dan atau perubahan tata tertib dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kondisi dan kesepakatan. Dan yang ke-12, bagi tim yang tidak mengikuti technical meeting berarti telah menyetujui seluruh tata tertib yang berlaku. Kemudian untuk tata tertib tiap babak. Yang pertama babak semifinal. Tata tertib pertama, peserta memasuki Zoom meeting tepat waktu. Yang kedua, peserta yang akan melakukan presentasi memasuki breakout room yang telah disediakan. Yang ketiga, peserta diberikan waktu untuk presentasi menggunakan PowerPoint yang telah dikirim dengan alokasi waktu 20 menit dengan rincian 1 menit persiapan, 10 menit presentasi, dan 9 menit untuk tanya jawab. Yang keempat, pelaksanaan presentasi babak semifinal dilakukan oleh setiap tim secara bergantian sesuai urutan. Yang kelima, peserta wajib on kamera ketika melakukan presentasi. Yang keenam, panitia melakukan share screen milik PowerPoint milik peserta untuk mempermudah proses presentasi. Yang ketujuh, peserta yang belum melakukan presentasi diharapkan untuk menunggu di main room Zoom meeting. Dan yang kedelapan, peserta mengisi presensi kehadiran melalui link yang telah disediakan oleh panitia. Untuk babak kedua yakni babak final atau study case. Tata tertib yang pertama, studi case diberikan setelah pengumuman tim lolos babak final, yakni pada sore atau malam hari setelah pelaksanaan babak semifinal. Soal studi case akan dibagikan melalui WhatsApp dengan sistem undian. Tim yang lolos ke babak final mengerjakan soal studi case dalam bentuk PowerPoint. Yang kedua, pada saat hari H presentasi studi case, peserta memasuki Zoom meeting tepat waktu. Yang ketiga, sebelum sesi presentasi akan dilakukan pengundian nomor urut peserta di main room. Yang keempat, proses presentasi dan tanya jawab bersifat tertutup yang dilakukan di breakout room bersama juri dan panitia. Yang kelima, proses presentasi dan tanya jawab dilakukan bergantian setiap tim sesuai nomor urut peserta. Yang keenam, peserta mengisi link presensi yang telah disediakan. Yang ketujuh, peserta yang sedang tidak melakukan presentasi diwajibkan tetap berada dalam main room meeting sampai giliran tim tiba. Dan yang kedelapan, tiap peserta yang melakukan presentasi wajib on kamera. Kemudian untuk bagian selanjutnya yakni teknis pelaksanaan. Teknis pelaksanaan yang pertama yaitu untuk babak semifinal. Babak semifinal diikuti oleh 10 tim dengan nilai tertinggi dari babak penyisian. Setiap tim akan diberikan waktu untuk presentasi yang berhubungan dengan tema optimalisasi peran lembaga keuangan syariah dalam mewujudkan perekonomian nasional berbasis keuangan berkelanjutan. Nomor urut presentasi akan dilakukan melalui pengundian dengan menggunakan aplikasi Spin the Wheel saat hari presentasi. Pengundian nomor urut presentasi dilakukan di main room dengan metode satu-satu, yaitu nomor urut presentasi baru akan diundi kembali saat sebelum kelompok yang mendapatkan giliran presentasi selesai melakukan presentasinya. Kemudian yang keempat, presentasi dilakukan bersifat tertutup. Yang kelima, presentasi akan dilakukan melalui fitur breakout room pada aplikasi Zoom Meeting dengan sistem shifting, yang mana peserta yang akan melakukan presentasi memasuki breakout room dan yang sudah selesai harus live dari room tersebut. Yang keenam, alokasi waktu untuk presentasi adalah 20 menit setiap tim dengan rincian 1 menit untuk persiapan, 10 menit presentasi, dan 9 menit untuk tanya jawab. Pertanyaan diajukan oleh para juri, Dewan Juri berjumlah 3 orang. Untuk kriteria penilaian pada babak semifinal ini, kriteria yang pertama, mampu mempresentasikan inti materi dengan jelas dan komunikatif dengan persentase penilaian 25%. Yang kedua, menggunakan alat bantu pembelajaran yang interaktif, kreatif, dengan teknologi yang baik, dan mampu memperjelas isi materi dengan persentase penilaian 15%. Kriteria yang ketiga, kelompok mampu menjawab dengan baik, reasonable, jelas, dan substansi jawaban tepat dengan persentase penilaian 30%. Kriteria yang selanjutnya, seluruh anggota kelompok mampu bekerja sama dengan baik, memberikan peran dan kontribusinya dengan aktif selama presentasi dengan persentase penilaian 15%. Kriteria yang selanjutnya, efektif dan efisien dalam penggunaan waktu dengan persentase penilaian 10%. Dan kriteria yang terakhir, sikap dan penampilan kelompok saat presentasi dengan persentase penilaian 5%. Kemudian untuk babak selanjutnya yaitu babak final. Teknis pelaksanaannya, babak final menggunakan konsep study case di mana tim yang lolos akan mengerjakan soal study case dan melakukan presentasi melalui aplikasi Zoom. Babak ini diikuti oleh 6 tim dengan nilai akumulasi tertinggi pada babak semifinal.
soal study case akan dibagikan setelah pengumuman tim lolos babak final melalui WhatsApp. Tim lolos final akan diumumkan pada sore atau malam hari setelah babak semifinal selesai. Pembagian soal study case dilakukan menggunakan sistem undian dengan teknis undian yang akan disampaikan menyusul pada hari pembagian soal. Untuk pengiriman soal study case yang telah diundi tersebut akan dilakukan via PC atau menyesuaikan kondisi. Tim yang lolos babak final mendapatkan waktu kurang lebih setengah hari untuk mengerjakan soal study case terhitung semenjak waktu pemberian soal hingga pagi hari sebelum presentasi dimulai. Soal study case dikerjakan dalam bentuk PowerPoint atau PPT maksimal pada pukul 6 pagi hari. Sebelum dilakukan presentasi study case, seluruh tim harus sudah mengumpulkan PPT ke email jogja@temilrek@gmail.com dengan format penamaan studi kasus LKTI _nama ketua tim _asal kasih atau universitas dan melakukan konfirmasi kepada panitia melalui nomor WA 085726344317 atas nama Erna Galuh. Presentasi studi case akan dilakukan di breakout room dengan alokasi waktu 3 menit persiapan, 10 menit presentasi, dan 15 menit tanya jawab dengan dewan juri. Penyampaian presentasi boleh dilakukan perwakilan atau sesuai kesepakatan dari tim. Peserta yang belum mendapatkan giliran presentasi tetap menunggu di main room Zoom sampai giliran presentasi tiba. Dewan juri berjumlah 3 orang dan penilaian ditentukan oleh dewan juri dengan kriteria penilaian presentasi studi case dengan presentasi 60% dan penilaian tanya jawab studi kasus dengan presentasi 40%. Untuk penilaian presentasi studi kasus terdapat 4 konten. Yang pertama, ketepatan solusi atau kelayakan implementasi dengan persentase penilaian 40%. Yang kedua, kreativitas pemecahan masalah atau orisinalitas dan kebaruan dengan persentase penilaian 30%. Yang ketiga, penyampaian presentasi, penggunaan bahasa yang singkat, padat, dan jelas dengan persentase penilaian 20%. Dan yang keempat, ketepatan waktu dengan ketentuan yang ada dengan persentase penilaian 10%. Kemudian untuk penilaian tanya jawab studi kasus, terdapat 3 konten penilaian. Yang pertama, ketepatan dalam menjawab dengan persentase penilaian 40%. Yang kedua, argumentasi, dasar dan kekuatan argumen dengan persentase penilaian 35%. Yang ketiga, penyampaian presentasi penggunaan bahasa yang singkat, padat, dan jelas dengan persentase penilaian 25%. Mungkin demikian penyampaian teknis LKTI Temilrek 2022 ini. Waktu saya kembalikan kepada MC. Baik, demikian tadi sesi pemaparan teknis lomba LKTI. Kemudian untuk acara selanjutnya adalah sesi tanya. Sesi tanya jawab. Bagi peserta yang memiliki pertanyaan, dapat mengajukan pertanyaan dengan mengaktifkan fitur Raise Hand atau dapat melalui room chat dengan format penulisan nama tim, asal kasai, pertanyaan. Untuk sesi bertanya, sesi pertama 3 pertanyaan. Baik, saya ulangi kembali. Bagi peserta yang memiliki pertanyaan, dapat mengajukan pertanyaan dengan mengaktifkan fitur Raise Hand atau dapat melalui room chat dengan format penulisan nama tim, asal kasai, pertanyaan.
Baik, apakah peserta sudah paham mengenai teknis untuk semifinal lomba LKTI? Baik, ada salah satu peserta dari Forsebi UIN Sunan Kalijaga atas nama Uma Zalfa Salsabil. Badannya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya Uma Zalfa Salsabil dari Forsebi. Di sini saya izin bertanya, apakah nanti nilai dari penyisihan semifinal dan final itu akan diakumulasikan atau tidak ya? Terima kasih. Baik, pertanyaan pertama saya tampung terlebih dahulu. Untuk peserta yang lain, apakah sudah paham mengenai teknis perlombaan LKTI ini? Saya ulangi kembali, bagi peserta yang memiliki pertanyaan dapat mengajukan pertanyaan dengan mengaktifkan fitur raise hand atau dapat melalui room chat dengan format penulisan nama tim underscore asal kasai underscore pertanyaan. Baik, untuk panitia kami persilahkan untuk menjawab pertanyaan tadi. Baik, terima kasih waktunya. Saya akan menjawab pertanyaan dari perwakilan Forsebi UIN Sunan Kalijaga dari Mbak Umi. Untuk penilaian peserta itu tidak diakumulasikan dari babak-babak selanjutnya, melainkan tiap babak. Misal untuk penilaian pada babak semifinal itu hanya berasal dari penilaian presentasi dan penilaian poster dengan kriteria pada tabel seperti di gambar. Lalu untuk penilaian semifinal, penilaian studi case hanya diambil dari penilaian babak final, hanya diambil dari penilaian studi case saja, yaitu yang terdiri dari presentasi studi case 60% dan penilaian tanya jawab studi kasus 40%. Mungkin seperti itu. Apakah sudah menjawab atau belum? Baik Kak, untuk poster tadi maksudnya poster apa ya Kak? Mohon maaf Kak, saya salah bicara, harusnya untuk DP. LKTI hanya presentasi saja. Untuk penilaian semifinal hanya penilaian presentasi dan penilaian babak final hanya penilaian studi kasus. Penilaiannya tidak diakumulasikan dari setiap babak ya Kak. Oke, baik Kak. Terima kasih banyak Kak.
Ya, terima kasih kembali. Kami ulangi kembali. Bagi peserta yang memiliki pertanyaan, dapat mengajukan pertanyaan dengan format dengan mengaktifkan fitur raise hand atau dapat melalui room chat dengan format penulisan nama tim underscore asal kasai underscore pertanyaan. Baik, untuk peserta atas nama Nurlaili Rahmah dari Foresta Universitas Alma-Ata, kami persilahkan. Oke, baik Kak. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf, izin bertanya, mungkin tadi saya ketinggalan atau tidak dengar bertanya terkait besok yang presentasi itu dari peserta apa dari panitia? Yang screen layarnya. Itu aja sih Kak. Terima kasih. Baik, kami tampung terlebih dahulu. Mungkin dari peserta ada lagi yang ingin bertanya? Baik, untuk panitia kami persilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Nurlaili. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Kak Nurlaili. Untuk presentasi dilakukan oleh panitia, dan kami juga ingin mengingatkan bahwa nanti malam adalah batas pengumpulan terakhir PPT ke email jogjatemirrek@gmail.com. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih kembali Kak. Sekali lagi, bagi peserta yang memiliki pertanyaan dapat mengajukan pertanyaan dengan mengaktifkan fitur raise hand atau dapat melalui room chat dengan format penulisan nama tim underscore asal kasai underscore pertanyaan.
Baik, berhubungan tidak ada yang bertanya, maka akan kami cukupkan untuk sesi tanya jawab ini. Selamat bagi peserta yang lanjut ke babak semifinal, dan nantinya kita dapat berkumpul kembali di final pada hari Kamis bagi peserta yang lolos. Tidak terasa, kita sudah berada di penghujung acara. Semoga pemaparan teknis lomba yang telah disampaikan oleh panitia dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh seluruh peserta LKTI sekalian. Namun, sebelum kita tutup acara pada pagi hari ini, akan dilakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Silakan teman-teman untuk di on-cam kameranya. Yuk on-cam. Bagi panitia yang bertugas, saya persilahkan. Terima kasih kami ucapkan. Alhamdulillah, technical meeting pada pagi hari ini dapat berjalan lancar. Terima kasih kepada teman-teman peserta yang sudah mengikuti technical meeting LKTI hari ini. Saya, selaku Master of Ceremony, meminta maaf apabila dalam memandu acara pada pagi hari ini terdapat perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Marilah kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.